Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nawasil darsana di kitab As-Sarf At-Ta'limi wa Tatbiq fil Qur'anil Karim. Wa nanuran mazilna fil fasl awal fi bab yata'allaq anis silati baina ilmi sarfi wal imla. Kita masih di pembahasan tentang pasal yang pertama ya, pembahasan tentang hubungan atau korelasi antara ilmu saraf dengan ilmu imla. Sebagai contoh, karena pembahasan ilmu imla itu banyak sekali temanya, banyak sekali pokok pembahasannya, kita ambil di sini sebagai contoh adalah pembahasan tentang hamzah. Bahwasanya hamzah itu dibagi menjadi dua, hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Kita ambil dua pembahasan ini sebagai contoh mewakili dari pembahasan-pembahasan yang ada di dalam ilmu imla. Dari dua contoh ini nanti akan kelihatan bagaimana hubungan antara saraf dengan ilmu imla atau ilmu khat. Baik, hamzatul wasli ini sudah kita bahas kemarin kenapa dia dinamakan hamzah wasal. Nah, kemudian pengertian hamzah wasal menurut Ibnu Aqil sudah kita baca juga kemarin. Kemudian sekarang kita masuk ke halaman berapa ini? Halaman 27 ya. Halaman 27 di sini dari kata wanushiru. Apa yang kita bahas di sini? Sekarang kita akan melihat hamzah wasal itu kapan saja dia ditulis. Ya, kapan saja kondisi-kondisi yang mengharuskan kita menulis hamzah wasal. Baik. Wanushiru ila anna hamzatal wasli tursamu alifan faqat. Di sini kita ingin mengisyaratkan bahwasanya hamzah wasal itu ditulis hanya menggunakan alif saja. Fala nadau fawqaha wala tahtaha hamzah. Enggak pakai kepala hamzah ini ra'sul hamzah namanya. Wa hunaka mawadi'u ma'rufatun laha nuqaddimuha 'ala nahwil ati. Di sini ada beberapa kondisi ya di mana hamzah wasal itu di mana hamzah itu harus menggunakan hamzah wasal bukan hamzah qata'. Ya, dalam beberapa kondisi ini. Kondisi yang pertama, al-asma'u as-sab'atu, isim yang 7. Apa itu isim yang 7? Ada ismun, ibnun, ibnatun, ibnum, imru'un, imro'atun, dan istun. Ya, 7 kata ini dia harus pakai hamzah wasal. Ya, maka nanti kalau ada yang menulis, misalkan dia nulis begini, ya, ismun, nah ini salah. Ya, ismun salah, atau dia menulis ibnun begini, ya, ini juga salah. Jadi ismun, ibnun, ibnatun, dan seterusnya dia harus menggunakan hamzah wasal ya di 7 kata ini. Berarti kata yang lain selain kata ini dia harus pakai hamzah qata'. Misalkan kita mengatakan iklim, iklim itu kan awalnya hamzah tuh, i kan, hamzah berarti. Maka di situ pakai kepala dia. Nah, baru boleh benar pakai iklimun di sini. Ya. Atau Idris, maka Idris nulisnya Idris begini. Pakai kepala dia. Kenapa? Karena iklim Idris itu bukan salah satu dari 7 nama ini. Jelas insyaallah ya. Baik. Ismun, ibnun, ibnatun, ibnum. Ibnum ini lugoh ya, salah satu dialek, maknanya sama dengan ibnun juga. Jadi ada suku dari suku-suku Arab, mereka mengakhiri kata itu dengan mim sebagai pengganti tanwin, ya, tarannum istilahnya. Jadi mereka mengatakan sakanum, ya, masjidum, masjid dikatakan masjidum, pengganti tanwin. Ismun, ibnun menjadi ibnum, ya. Imru'un, imro'atun, kemudian istun. Wahina tasniyatu tilkal asma takunu hamzatuha hamzata waslin aidan, ismani, ibnani, ibnatani. Kemudian ketika musanna, ketika kata-kata tadi kita musannakan, maka hamzah wasalnya tetap ada. Ismani, ismun menjadi ismani, ibnun menjadi ibnani, ibnatun menjadi ibnatani, dan seterusnya. Lakin hina jam'u kalimati ismin wabnin takunul hamzatu hamzah qata'. Itu sampai musanna doang. Tapi kalau kita jamak, ya, kita rubah menjadi jamak, maka dia tidak lagi menggunakan hamzah wasal, dia sekarang menggunakan hamzah qata'. Ya, contohnya ismun kita jamak menjadi asma, sekarang pakai hamzah qata' dia. Ibnun menjadi
abna, pakai hamzah qata. Jadi hamzah wasal itu hanya di mufrad dan musanna saja. Wahinatun sabu ila kalimati ismin taqulu al jumlatul ismiyah wal mausul al ismi. Begitu juga kalau kita nisbatkan kata ismun, contohnya kata al ismiyah. Nah, kata al ismiyah. Di sini ada alif lam awalnya kan, hamzah di sini pakai hamzah wasal di sini. Al ismiyah nggak boleh pakai kepala di sini. Nggak boleh. Ya. Jadi hamzah wasal dia al jumlatul ismiyah. Wal mausulul ismi. Al ismi begini nulisnya. Ya. Begini nulis al ismi. Salah kalau kita nulis begini, al ismi. Ya, ini salah. Hamzah ini salah di sini, tidak boleh. Al hamzatu hamzatu waslin aidon. Di sini juga pakai hamzah wasal. Itu kondisi yang pertama, yaitu al asma as-sab'ah, 7 kata benda. 7 nama. Yang kedua al kalimatus salas. Ada 3 kata, ya. 3 kata selain kata benda di atas tadi. Ya, yang mana ini sumpah dan angka bentuknya. Ithnani, ithnatani. Ya, ini boleh kita gabung ya. Nomor 1 sama nomor 2 ini sebenarnya sama-sama isim soalnya. Ithnani, ithnatani, aimunullah, au aimullah ikhtisaran wa hiya tusta'malu lil qasam. Kata ithnan, ya ada 3 kata maksudnya di sini ya. Kata ithnan, ini nggak boleh pakai hamzah di sini. Hamzah qata ya, nggak boleh pakai kepala. Harus pakai hamzah wasal. Ithnatani juga begitu. Begitu juga dalam kondisi mansub nanti ithnaini, ithnataini. Kemudian aimunullah, aimunullah itu maknanya sama dengan aimullah. Aimullah itu maknanya sama dengan wallahi, ya, bersumpah dengan Allah. Jadi aimunullah itu versi panjangnya, kemudian aimullah itu ikhtisaran, bentuk ringkasnya. Kemudian kondisi yang ketiga, yang tadi kondisi yang kedua al kalimatus salas. Ya. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, alif lam bijami anwa'iha. Alif lam, ya, alif lam itu kan ada alif di awalnya ya. Ini hamzah wasal, ini nggak boleh pakai kepala. Contohnya at-talib, ya, at-talib. Jadi nggak boleh kita menulis misalkan nanti at-talib itu begini, pakai kepala hamzahnya di awal, tidak boleh. Ya, al-abbas, al-qatil, al-maqtul, al-ladhi, ya, ini semua pakai apa? Hamzah wasal, karena di alif lam awalnya. Alif lam yang ada di awal ini tidak boleh pakai kepala dia. Ya. Nah, itu yang ketiga alif lam. Kemudian yang keempat, sighatul amri minal fi'il sulasi. Fi'il amr dari fi'il sulasi. Ini yang keempat. Contohnya uktub, karena asal katanya kataba yaktubu, sulasi. Maka fi'il amrnya harus pakai hamzah wasal. Udrus, ya. Tapi kalau misalkan fiilnya rubai misalkan, bukan apa? Akhroja misalkan. Akhroja yukhriju, maka fiil amalnya akhrij. Begini nulisnya, ada kepalanya. Akhrij. Nah, jadi cara membedakan fiil sulasi dengan fiil rubai dari fiil amar, yaitu kita lihat ada kepala hamzahnya apa tidak. Kalau tidak ada berarti asalnya sulasi. Kalau ada berarti asalnya rubai atau khumasi dan seterusnya. Nah, yang kelima al-fi'lul madi al-khumasi wa amruhu wa masdaruhu. Fi'il madi khumasi. Fi'il madi ya. Kemudian fi'il amar dan masdar. Ya. Fi'il madi, fi'il amar dan masdarnya. Contohnya intolaqa, fi'il madi khumasi kan 1 2 3 4 5 huruf intolaqa. Intalik fi'il amarnya, intilaqon masdarnya. 3 kata ini fi'il madi, fi'il amar dan masdar dia harus menggunakan hamzah wasal. Kenapa? Karena dia adalah fi'il madi, fi'il khumasi. Ya. Nah, jadi ini dia kondisi yang kelima. Contoh yang lain, ishtaroka, ishtarik, ishtirakan, ittahada, ittahid, ittihadan, imtahana, yamtahinu, imtahin, imtihanan. Perhatikan kata imtihan. Nah, di sini nggak boleh pakai kepala. Sering kita dapati orang nulis imtihan pakai hamzah qata dan itu salah. Yang benar adalah pakai hamzah wasal. Kemudian yang keenam al-fi'lus sudasi, fi'il yang berjumlah 6 huruf. Tadi kan 5 huruf, sekarang 6 huruf. Nah, fi'il yang 6 huruf. Wa amruhu wa masdaruhu, begitu juga di fi'il amarnya dan masdarnya. Ya. Contohnya istakhraja madi, istakhraj amar, istikhrajan
masdarnya. Tiga kata ini harus pakai hamzah wasal karena asalnya adalah fiil sudasi. Istakhraja, istakhrij, istikhrajan, istaqalla, istaqilla, istiqlalan, istaqbala, istaqbil, istiqbalan. Dia harus tetap menggunakan hamzah al-wasal. Baik. Kemudian jadi 6 posisi ini harus dihafalkan dengan baik ya, dihafalkan dengan baik karena bisa kita mengatakan 90% kesalahan orang dalam menulis hamzah itu karena tidak menghafal 6 ini. Ya, hafalkan 6 posisi ini. Ya, ini sangat penting sekali. Karena kebanyakan yang belajar bahasa Arab di awal-awal itu mereka terjatuh di kesalahan di sini. Bahkan yang sudah lama belajar juga kadang lupa di pembahasan ini. Jadi dihafalkan baik-baik 6 posisi tadi. Maka selain 6 posisi itu berarti menggunakan hamzah qata. Karena hamzah itu hanya ada 2, hamzah wasal sama hamzah qata. Kalau bukan hamzah wasal berarti dia hamzah qata. Sekarang kita masuk ke pembahasan hamzatul qata. Wa hiya allati tadharu fi nutqi sawa'an akanat fi awalil kalimah am fi wastil kalam. Yaitu hamzah qata itu yang dia muncul ketika diucapkan, ada bunyinya. Ya, entah dia berada di awal kata atau berada di tengah kata. Contohnya kata Ahmad. Nah, ada bunyi a di situ. Bi idharil hamzati hina nutqi, dengan kita menjelaskan, menampakkan huruf hamzah ketika diucapkan Ahmad gitu ya. Wa taqulu sallamtu ala Ahmada. Begitu juga walaupun dia di tengah kata, ala Ahmada atau di akhir kata, tetap Ahmadnya kelihatan a-nya. Bidhariha aidon ala ragmi min wuqu'iha wastil kalam. Nah, jadi tetap tampak hamzah qata itu dimanapun dia terletak meskipun di tengah kalam. Contohnya Ahmad, ala Ahmad. Tapi kalau hamzah wasal tidak, bedanya di situ ya. Nah, hamzah wasal kemarin tidak kelihatan kalau di tengah kalam. Wa nusyiru ila anna hamzatul qat'i tuktabu alifan fawqaha hamzah fi halati ar-raf'i wan nasbi. Nah, kita ingatkan juga bahwasanya hamzah qata itu menggunakan alif, kemudian di atasnya ada kepala hamzah. Dalam 2 kondisi, rafa dan nasab. Kalau kondisi jar ada di bawah dia. Ya. Maksudnya di atas di bawah ini tulisannya ya begini ya. Nah, ini. Jadi ketika marfu begini hamzahnya. Ya, ketika mansub juga begini hamzahnya. Ya, di kepalanya di atas. Tapi ketika majrur ada di bawah dia. Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau dia marfu gitu ya, maka nulisnya begini. A mansub, I. Jadi kalau I sendirian ada di bawah. Berarti kalau kita ketemu ada kata nanti diawali dengan kepala hamzah begini, maka ya ada 2 kemungkinan baca U atau A. Nggak mungkin dibaca I. Ya, karena I sendirian di bawah. Wa hunaka mawadhi'u ma'rufa laha nuqaddimuha 'ala nahwil ati. Kemudian kapan saja kita pakai hamzah qata? Ya. Singkatnya hamzah qata itu ya selain hamzah wasal, selain 6 posisi di hamzah wasal. Nah, tapi di sini kita perinci apa saja kondisi-kondisi yang mengharuskan kita menggunakan hamzah qata. Yang pertama, jami'ul asma' ma'adallati dzakarnaha ma'a hamzatil wasl. Semua isim kecuali yang telah kita sebutkan di hamzah wasal tadi, ismun, ibnun, ibnum, ibnatun, imruun, imru'atun itu. Selain 7 kata yang sudah kita sebutkan itu, semua kata benda dalam bahasa Arab yang diawali oleh hamzah itu adalah hamzahnya hamzah qat'i. Contohnya adbun atau adabun, asadun, asadani, usudun, usamah, Ibrahim, ummun, abun, akhun, dan seterusnya. Berarti ada banyak sekali. Nah, berarti kita katakan mayoritas itu menggunakan hamzah qata. Hanya beberapa saja menggunakan hamzah wasal, yaitu 7 kata tadi. Wa ma'ad dhamair, begitu juga di domir. Ya, semua domir itu pakai hamzah qata dia. Ana, anta, anti, ya. Jangan nanti nulis ana itu begini. Ya, nggak boleh. Ya, hamzah wasal begini nggak boleh. Ya, atau anti, ya, nulis anti nggak, tapi pakai hamzah wasal nggak boleh. Jadi domir itu yang ada hamzah di awalnya, maka semua harus menggunakan hamzah qat'i. Kalau huwa bagaimana? Ini huwa yang nggak perlu karena huwa kan nggak ada hamzahnya. Ini domir-domir yang ada hamzahnya. Ana, anta yang diawali oleh hamzah maksudnya.
Itu kondisi yang pertama, jami'ul asma. Ya, semua isim kecuali yang telah kita sebutkan di hamzah wasal. Dan yang kedua, al-fi'lul madir rubai wa amruhu wa masdaruhu. Fi'il madi rubai yang terdiri 4 huruf, ya, fi'il madinya, fi'il amarnya dan masdarnya. Nah, contohnya a'raba, a'rib, i'raban. A'raba fi'il madi 4 huruf, a'rib fi'il amr, i'raban masdarnya. Contoh yang lain misalkan aslama, aslim, islam. Maka kata Islam itu pakai hamzah qata, nggak boleh pakai hamzah wasal di situ. Ya, wa ajaba, ajib, ijabatan. Ya, ini juga rubai dia, maka harus pakai hamzah qata. Asra'a, asri, isra'an, anqadha, angkis, inqadan. Itu semua pakai hamzah qata. Kondisi yang ketiga, al-fi'lul madi tsulasi alladhi yubda'u bil hamzah, yaitu fi'il madi tsulasi yang diawali oleh hamzah. Karena ada fi'il madi yang dia menggunakan hamzah di awalnya. Fi'il yang seperti ini kita kenal dengan fi'il mahmuz. Ya, contohnya akala, akhoda, ata, aba, amaro. Ya, nggak boleh pakai hamzah wasal di sini. Akala nggak pakai kepala, misalnya nggak boleh. Harus pakai hamzah qata di sini. Nah, ini keempat, hamzatul mudhara'ah. Hamzah dalam mudhari, dalam fi'il mudhari. Apa itu hamzah mudhara'ah? Hamzah mudhara'ah itu sebagaimana kita tahu bahwa fi'il mudhari itu diawali oleh 4 huruf mudhara'ah. Hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzahnya itu namanya hamzatul mudhara'ah. Ada ya'ul mudhara'ah, nun al-mudhara'ah, ta al-mudhara'ah, ada hamzah al-mudhara'ah. Aitil kal hamzah pengertiannya adalah hamzah yang terletak fi awalil fi'li, di awal fi'il. Ya, fi'il mudhari maksudnya. Wa tufidu dilalata ala amrain, dan dia memiliki 2 makna, ada 2 fungsinya. Awwaluhuma annal fi'la mudhari'un. Yang pertama fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya fi'il itu adalah fi'il mudhari. Wal akharu annal fi'la dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Yang kedua maknanya menunjukkan bahwasanya fa'il dari fi'il tersebut adalah dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Fa idza qulta aktubu, kalau kita mendengar kata fi'il mudhari aktubu, dari sini kita paham 2 hal. Yang pertama, kanal fi'lu mudhari'an. Fi'il ini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia diawali oleh apa? Hamzah al-mudhara'ah di sini. Wa fa'iluhu ana. Fa'ilnya juga adalah ana. Wa hakadha taqulu usafiru, usaidu, akhtaru, astahsinu. Misalkan aqra'u, adhabu, itu semua pakai hamzatul qat'i. Kenapa? Karena itu adalah hamzatul mudhara'ah. Dan yang kelima, jami'ul hurufi wadz-dzuruf allati tastahiqul hamzata. Semua huruf dan zaraf, ya, yang membutuhkan hamzah. Inna, ini kan huruf, ya. Anna, an, in, ila, illa, imma, amma, am, au, id, idza, amama. Ya, jadi huruf-huruf dan zaraf-zaraf yang membutuhkan hamzah, yang ada hamzah di awalnya, dia menggunakan hamzah qat'i. Nggak boleh nulis, misalkan dia menulis amama itu begini, misalkan, salah ini, harus pakai hamzah qat'i. Berarti jami'u al-huruf wal-dzuruf. Itu kondisi yang kelima. Baik, selesai kita dari pembahasan hamzatul qat'i. Insyaallah kita masuk ke bab selanjutnya, al-kashfu anil akhta' as-sarfiyah. Menyingkap kesalahan-kesalahan dalam saraf, ya. Jadi apa kesimpulannya? Apa hubungan antara ilmu saraf dan ilmu imla? Kita lihat di sini. Dari perubahan tadi, misalkan di fi'il madi, ya, fi'il madi rubai itu a'raba, a'rib, i'raban, ini kan saraf ini. A'raba dirubah menjadi a'rib, dirubah menjadi i'raban, ini saraf. Dan saraf itu erat kaitannya dengan hamzah di sini. Ya, kalau kita paham ini adalah fi'il amr, nah itu kita paham dari mana? Dari saraf. Kemudian kita tulis dengan menggunakan hamzah qata. Dari mana kita paham yang seperti itu? Dari ilmu imla. Berarti ilmu saraf dan ilmu imla itu saling mendukung. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.